Perkembangan olahraga padel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Pembentukan komunitas ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial ekonomi dan kondisi spasial di perkotaan. Dengan demikian, komunitas padel tumbuh dalam konteks sosial dan ruang yang sangat spesifik. Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji. Tapi sebenarnya apa sih padel itu? Sama nggak sama tenis atau squash? Dan kenapa ini bisa jadi tren global? Biar nggak penasaran, let's go, kita bahas. Di tahun 1969, seorang bangsawan asal Meksiko, Enrique Corcuera, awalnya ingin membuat lapangan tenis di rumahnya. Tapi sayangnya lahannya terlalu sempit. Akhirnya ia membuat lapangan yang lebih kecil dan menambahkan dinding di sekelilingnya supaya bola nggak keluar. Tanpa disadari, dari sinilah lahir olahraga baru yang sekarang dikenal sebagai padel. Terus kenapa ya padel bisa jadi olahraga yang mendunia? Jawabannya ada banyak. Pertama, olahraga ini gampang banget dimainin. Kedua, padel adalah olahraga sosial karena selalu dimainkan berpasangan. Ketiga, cocok banget nih buat gaya hidup modern. Durasinya yang singkat dan lapangan yang estetik, bikin kita makin semangat mainnya. Keempat, permainan ini udah banyak didukung selebriti dunia, mulai dari Cristiano Ronaldo sampai David Beckham juga ikutan olahraga ini loh. Dan yang kelima, padel ini udah ada ekosistem profesionalnya loh Sobat Tio. Padel ini sudah mewabah di Indonesia, bahkan The International Padel Federation mengungkap bahwa perkembangan padel Indonesia ini berada di posisi ke-6 di Asia Tenggara dan 29 di dunia. Padel ini demand-nya cukup tinggi pemirsa, tapi court ataupun lapangannya sangat minim sehingga ini menjadi salah satu peluang bisnis yang mendatangkan banyak cuan. Katanya modal untuk ikut padel itu bisa sampai hampir 2 digit. Benarkah? Kita lihat bawaannya apa saja sih kalau misalnya mau ikut main padel? Boleh Harus bawa raket. bawa raket. Oke, harganya berapa ini? Untuk harga ini 4,5. 4,5 juta. Oke, Jadi yang ini pun 5,7 harga. 5,7. Misalnya main padel sebulan ngeluarin uang berapa? 1 jamnya udah 600.000 so jadi ya. Oke. Kurang lebih aku total itu 2 jam so jadi 1,2 per hari. Per hari. Setuju nggak sih kalau sekarang tuh masyarakat lagi demam padel? Setuju banget, semua orang pingin main padel gitu kan. Cuman Oke. mungkin yang membedakan demam padel ini dengan demam lainnya kan kita lebih fun dan juga ada sosialnya. Kita bisa ketemu sama teman-teman, bahkan ini bisa jadi tempat reunian ya, ketemu sama teman-teman lama dan juga membuka peluang bisnis-bisnis baru. Kayak gitu loh. Kalau dibandingkan sama Banget. golf, dulu kan orang pada hype main golf karena bertemu dengan orang-orang yang jarang sekali kita ketemu di olahraga lainnya. Apakah juga di padel ada yang seperti itu, komunitas, kemudian juga peluang untuk bertemu orang-orang hebat di sana? Pebisnis? Banyak banget peluang ketemu bisnis lainnya. Kenapa? Karena padel ini cenderung olahraga yang lebih mudah diadjust sama orang-orang baru ya. Karena kita bisa ketemu bahkan kalau misalnya buka 2 court bisa ketemu biasanya 12 sampai 14 orang di sana dari berbagai komunitas. Networkingnya bagus banget ya. Networkingnya justru menurut aku lebih luas Lebih luas. nggak sampai 1,2 sih. Karena kalau misalnya main itu misalnya split sama teman-teman paling aku habis kalau sehari 2 kali main ya 500 lah. 500 Ya, ribu. kalau 2 kali main. Tapi infonya ini kan banyak yang FOMO, banyak yang pengen main padel. Katanya lapangannya susah. Gimana tuh? Iya, jadi itu dia mungkin yang masih jadi PR di Indonesia, infrastrukturnya ya. Sebenarnya mungkin lapangannya udah makin banyak sekarang dibuka. Cuman sayangnya masih belum bisa mengimbangi minat dari orang-orang main padel ya. Terus juga kan mungkin masih tersebarnya di kota-kota besar ya. PR juga buat bisa dibuka lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Karena kan mudah-mudahan kalau lapangan padel udah lebih banyak, terus lebih mudah untuk Lebih bisa gampang akses, gitu lebih ya. gampang aksesnya, terus Oke. juga harganya mudah-mudahan bisa lebih turun ya. Sehari omsetnya bisa berapa? Di tempat saya ada 4 lapangan. Sekali main itu minimal 4 orang satu lapangan. Sejam itu minimal ada 16 orang. Sejam atau 2 jam lah kita. 400.000 sejamnya. 400 ribu. Sejam 400.000. Padel, apakah raket juga disewakan, bola dan sebagainya? Tarif 400.000 itu sebenarnya hanya dapat lapangan, fasilitas lapangannya saja mungkin, dan mungkin Oke. kamar mandi ya. Sewaan raket dan bola kita jual terpisah seperti itu. Oh gitu, Kita punya jasa coaching juga di tempat. bayar lagi gitu. Itu ada fee-nya lagi betul. Dalam konteks ini terbentuk beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik komunitas padel sebagai komunitas minat khusus terbentuk dalam konteks sosial dan spasial perkotaan. Yang kedua, apa saja masalah sosial dan masalah perencanaan yang terbentuk. Yang ketiga, bagaimana proses sosiospasial berperan dalam membentuk eksklusivitas. Yang keempat, bagaimana rekomendasi perencanaan wilayah dan kota yang dapat ditawar. Tujuan studi kelompok kami memilih tema tersebut yang pertama yaitu untuk menganalisis pembentukan komunitas padel sebagai komunitas minat khusus dalam konteks sosiospasial perkotaan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan masalah sosial serta masalah perencanaan yang terkait dengan eksklusivitas fasilitas padel. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan masalah sosial serta masalah perencanaan yang terkait dengan eksklusivitas fasilitas padel. Yang keempat, merumuskan rekomendasi perencanaan wilayah dan kota yang relevan. Profil komunitas Pitch Padel adalah komunitas padel terbesar yang ada di Indonesia, yang didirikan oleh Richard Theodore bersama dengan rekannya. Komunitas ini memiliki visi untuk memajukan dan mengembangkan olahraga padel nasional dengan menciptakan lingkungan yang positif, inklusif untuk semua golongan dan kalangan masyarakat, serta untuk menjalin jejaring sosial di Indonesia. Berbasis di Jakarta dan di Tangerang, saat ini komunitas Pitch Padel sedang memperluas jaringannya ke Bekasi, Tangerang Selatan maupun ke Makassar. Ruang lingkup wilayah olahraga padel sendiri masih didominasi di daerah Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Olahraga padel ini sendiri masih bersifat mengelompok atau klaster, serta berada pada lingkungan dengan daya beli tinggi serta urban, dan didominasi dengan kelompok masyarakat menengah ke atas. Dengan demikian,
olahraga padel ini sendiri masih berada di pusat kota dan belum inklusif di ruang wilayah spasial. Masalah sosial. Yang pertama, budaya eksklusif dan stigma sosial. Komunitas padel dikenal dengan citra olahraga mahal, dengan rata-rata penyewaan lapangan 1 jam 350.000. Kurangnya representasi dari berbagai kelompok dan menciptakan stigma bahwa padel itu hanya untuk kalangan tertentu. Yang kedua, minimnya jejaring sosial dan kolaborasi dan perencanaan internal. Komunitas sudah membuat beberapa event terbuka, namun jangkauannya masih terbatas. Yang ketiga, ketertutupan komunitas dan akses sosial. Komunitas cenderung tertutup dan kurang membangun interaksi sosial kelompok masyarakat. Masalah spasial. Yang pertama, ketimpangan distribusi spasial. Fasilitas padel masih terpusat di kawasan elit, seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sementara di wilayah lain masih belum terpenuhi. Yang kedua, siklus berulang dan eksklusivitas spasial. Dominasi penyediaan fasilitas dan sektor privat di lokasi komersial mengakibatkan tidak tersedianya alternatif akses spasial bagi masyarakat di kawasan non-premium. Yang ketiga, pembentukan hambatan akses berbasis nilai lahan. Orientasi pengembangan fasilitas pada kawasan dengan nilai lahan tinggi menciptakan barrier spasial bagi perluasan akses ke kawasan yang lebih inklusif. Stakeholder mapping. Stakeholder mapping ini digunakan untuk memetakan semua stakeholder yang terlibat dengan komunitas padel yang didasarkan pada tingkat pengaruh dan juga kepentingannya terhadap komunitas padel. Semua stakeholder ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 adalah stakeholder yang memiliki kepentingan dan juga pengaruh tinggi terhadap komunitas padel, sehingga mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam komunitas. Stakeholder yang ada pada kuadran 1 ini diantaranya adalah anggota komunitas, pelatih, penglapangan, investor, dan juga influencer. Kuadran 2, stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah terhadap komunitas, sehingga mereka perlu terus diberi informasi untuk mendukung keberjalanan komunitas. Yang termasuk dalam stakeholder di kuadran 2 ini adalah fotografer atau videografer, event organizer, dan juga vendor perlengkapan padel dan perlengkapan lapangan padel. Pada kuadran ketiga, stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah, sehingga kebutuhan mereka perlu diperhatikan agar tetap terlibat dengan komunitas padel. Yang ada pada kuadran ini adalah masyarakat dan juga komunitas padel lainnya. Kuadran 4, stakeholder yang memiliki kepentingan dan juga pengaruh yang rendah terhadap komunitas padel, sehingga hanya perlu dilakukan komunikasi secara minimal. Kuadran 4 ini adalah tenaga kesehatan atau fisioterapi olahraga dan juga pelaku UMKM. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pohon masalah dari fenomena komunitas padel di perkotaan yang kami analisis dari 4 sektor, yaitu sektor ekonomi, sosial budaya, perencanaan, dan lingkungan. Kita mulai di akar masalah. Pada sektor ekonomi, masalah utamanya adalah biaya lapangan dan biaya equipment padel yang cukup tinggi di kisaran 325 hingga 600 ribu per jam. Lalu pada sektor ekonomi sosial budaya, muncul budaya eksklusivitas dalam komunitas padel dan adanya fenomena fear of missing out. Dan pada sektor perencanaan, sebaran lapangan padel itu terkonsentrasi pada kawasan elit seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Untuk sektor lingkungan, keterbatasan lahan dan harga yang tinggi di kawasan potensial itu menyebabkan pembangunan lapangan padel sulit menjangkau kawasan yang lebih terjangkau dan inklusif. Masalah-masalah tersebut kemudian berkembang menjadi isu antara di masing-masing sektor. Sektor ekonomi, terbatasnya keterjangkauan ekonomi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas padel. Pada sektor sosial budaya, minimnya interaksi sosial antara komunitas padel dengan masyarakat luas, sehingga kegiatan komunitas menjadi tertutup dan kurang inklusif. Untuk perencanaan, rendahnya aksesibilitas spasial terhadap fasilitas padel bagi masyarakat di kawasan elit, dan lingkungan, terbatasnya ketersediaan lingkungan fisik yang layak untuk pengembangan fasilitas padel di kawasan yang lebih inklusif. Seluruh isu antara tersebut membentuk satu isu utama, yakni eksklusivitas komunitas padel membatasi partisipasi dan interaksi lintas kelompok masyarakat, sehingga menghambat perluasan akses spasial terhadap olahraga padel di wilayah kota. Dampaknya apa? Jadi, dari isu utama tersebut, terbentuklah beberapa dampak, di mana dampak sosialnya terjadi fragmentasi sosial, melemahnya kohesi sosial, serta berkurangnya peluang sosial mixing antar kelas masyarakat. Dampak perkotaannya, prinsip kota inklusif tidak terpenuhi karena ruang publik berkurang dan digantikan ruang komersial. Dampak ekonominya, peluang tumbuhnya ekonomi olahraga secara inklusif itu tentunya bakal menurun, dan ketimpangan gaya hidup akan semakin tajam. Dengan demikian, pohon masalah ini menunjukkan bahwa eksklusivitas komunitas padel bukan hanya persoalan olahraga, tapi merupakan persoalan sosial, spasial, dan perencanaan kota yang berdampak luas terhadap inklusivitas perkotaan. Setelah mengidentifikasi pohon masalah, selanjutnya saya akan memaparkan pohon tujuan, yaitu arah solusi untuk mengatasi eksklusivitas komunitas padel di perkotaan. Pohon tujuan dimulai dari sasaran konkret tiap sektor. Yang pertama, sektor ekonomi. Sasaran utamanya adalah menurunkan hambatan biaya. Seperti yang kita ketahui, biaya peralatan dan kebutuhan untuk olahraga padel sangatlah tinggi. Sehingga untuk mencapai sasaran tersebut, kita dapat mencapainya melalui menyediakan sewa peralatan dengan harga lebih terjangkau dan membership dengan harga lebih rendah. Yang kedua, dari sektor sosial budaya.
citra komunitas padel saat ini sangatlah eksklusif dan sering dipersepsikan sebagai olahraga untuk masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas. Oleh karena itu, sasaran yang ingin kami capai adalah membangun citra komunitas padel menjadi lebih inklusif dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, sektor perencanaan. Berdasarkan kondisi existing, sebaran lapangan padel saat ini secara spasial masih sangat terkonsentrasi, khususnya di koridor Kemang, Mampang, Kuningan, hingga Sutar. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah melakukan pemerataan sebaran lapangan padel sehingga lapangan padel tidak hanya terkonsentrasi di kawasan elit. Dan yang keempat, di sektor lingkungan. Berdasarkan lokasi lapangan padel yang berada di kawasan elit dan cenderung privat, maka sasarannya adalah menyediakan fasilitas lapangan padel di lokasi yang publik yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika sasaran dari masing-masing sektor tercapai, maka tujuan antara yang muncul adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap komunitas padel, terjadinya interaksi sosial yang lebih inklusif, serta aksesibilitas fasilitas olahraga yang lebih merata. Seluruh tujuan antara tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mewujudkan komunitas padel yang inklusif dan berkeadilan melalui peningkatan akses, fasilitas, serta partisipasi masyarakat secara merata. Dampaknya, partisipasi olahraga masyarakat meningkat, ruang publik olahraga bertambah, serta ketimpangan akses dan gaya hidup di perkotaan dapat dikurangi. Dengan demikian, pohon tujuan ini menunjukkan bahwa pengembangan komunitas padel dapat menjadi bagian dari sistem kota yang inklusif. Kemunculan padel memicu perubahan pola ruang olahraga di kawasan perkotaan. Dari yang sebelumnya berbasis olahraga massal, kini olahraga bergeser menjadi ruang premium yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Secara sosial, komunitas padel cenderung terbentuk secara homogen, dengan interaksi yang terbatas dengan kalangan ekonomi ke atas. Secara spasial, fasilitas padel terkonsentrasi di kawasan premium dan pusat kota. Sementara masyarakat di luar pusat kota kesulitan untuk dapat mengakses kawasan premium padel. Padel mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2020, terutama melalui jaringan pertemanan kelompok ekonomi menengah ke atas. Sejak awal, fasilitas padel di ruang-ruang premium seperti klub private, pusat komersial high-end, dan juga residensial elit, bukan di ruang publik olahraga kota. Seiring waktu, fasilitas padel terkonsentrasi di titik-titik tertentu, sehingga aksesnya menjadi terbatas, khususnya bagi masyarakat di luar kawasan perkotaan. Biaya sewa lapangan dan peralatan yang relatif tinggi semakin mempersempit siapa saja yang dapat berpartisipasi. Akibatnya, komunitas padel berkembang secara homogen dan cenderung tertutup. Minimnya program pembinaan dan kegiatan terbuka membuat olahraga ini sulit berkembang di kawasan olahraga massal. Hingga saat ini, padel tumbuh sebagai komoditas komersial dibandingkan sebagai sarana olahraga publik yang inklusif. Berdasarkan kronologi permasalahan yang telah tadi dijelaskan, kami mengambil dua best practice di negara lain. Yang pertama adalah program Park Tennis Project yang digagas Lawn Tennis Association di Inggris dan Padel para Todos yang digagas Federation Española de Padel di Spanyol. Yang dimana dari kedua best practice tersebut telah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Yang dimana ada inklusivitas olahraga sebagai tujuan yang dilanjutkan dengan pembuatan lapangan secara masif yang menjangkau setiap wilayah yang ada di setiap kota tersebut. Lalu ada desain ramah disabilitas yang mengenai akses dan juga fasilitas yang dapat mereka gunakan, dan juga harga yang terstandar yang tidak memberatkan setiap aspek masyarakat. Dan di mana dari best practice yang telah kita simpulkan bahwa masalah Indonesia itu mungkin kita bisa mewujudkan padel yang inklusif di Indonesia ini dengan tekad dan kolaborasi antara swasta dan pemerintah. Rekomendasi. Pengembangan padel perlu diarahkan pada penyediaan fasilitas ruang publik, penerapan tarif terjangkau, penyelenggaraan program untuk pemula, open play, dan coaching klinik dengan biaya yang rendah. Upaya ini penting agar padel dapat berkembang secara inklusif, tidak hanya terbatas untuk kalangan atas, melainkan dapat terbuka untuk masyarakat luas. Impresi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kembangan padel di Indonesia tidak hanya menjadi tren olahraga, namun juga fenomena sosial yang memunculkan eksklusivitas ruang perkotaan. Tingginya biaya dan konsentrasi fasilitas di kawasan premium mendorong padel berkembang menjadi enclave tertutup. Namun, melalui best practice seperti Padel para Todos, menunjukkan adanya potensi pengembangan yang lebih inklusif melalui fasilitas dan akses terbuka. Lesson learned. Pembelajaran yang dapat diambil secara general adalah, kita sadar bahwa setiap hal di dunia ini berhak dirasakan semua orang. Namun, dibutuhkan sistem untuk mewujudkan sebuah inklusivitas. Beberapa pembelajaran yang dapat kami ambil adalah, kebijakan publik memiliki peran besar dalam mengubah arah perkembangan olahraga. Olahraga baru dapat memicu dinamika sosial yang tidak terduga. Inklusivitas terjadi tidak dengan sendirinya, dan dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan swasta. Serta, biaya dan lokasi sangat menentukan siapa yang dapat ikut serta.